Oke, kita balik lagi di BTS. Ikut juga kah? Nggak. Kan usah. Ya. Baik. Santai aja. Kita kedatangan tamu dari luar ini. Luar apa? Luar jadi komplek. BTS on public ceritanya. Sambut dia. Saya nyebutnya sih apa? Bang Ahyar. Oke, Bang Ahyar. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, Bang Ahyar, saya pengen tahu dulu dong, kenalin diri secara singkat. Siapa sih Bang Ahyar ini? Gitu. Silakan, monggo. Ya, apa? Mulai dari mana saya kira? Nama, alamat, status barangkali gitu kan, siapa tahu dari sini nemu. Iya. Ya, jadi saya Muzain Ahyar, panggil Ahyar aja. Ahyar aja ya. Ya, alamat saya tinggal di banyak sih alamat saya, Pak. Nah, Saya manggil apa? Bang aja ya? Bang aja. Banyak, Bang. Sini ada, Bang. Sini ada 2. Di mana, Samarinda maksudnya? Samarinda ada 2, oke. Balikpapan 1. Balikpapan 1. Karena saya kontraktor, Bang. Kontraktor ya, jadi di samping akademisi ada juga kontraktornya. Di sini ngontrak, di sana ngontrak. Oke, mohon maaf ya para penonton ya. Saya. Iya, ternyata kontraktor itu gitu ya. Jadi kontraktor tuh bukan orang yang ngendel bangunan. Ternyata Tukang ngontrak sana sini ngontrak. Baik, statusnya gimana nih? Sudah berkeluarga statusnya atau warga masih negara Indonesia? Warga negara Indonesia secara KTP ya. Iya. Gimana? Sudah menikah atau Ya masih? itu saya tadi kontraktor kan. Heeh. Di Balikpapan tuh istri saya di sana. Istri di makanya ada sana, sudah punya baby. Sudah. Heeh. Umur 3,5 tahun. Desember nanti 4 tahun. 3,5 tahun, baru 1 berarti ya. Datang nanti ya ulang tahunnya. Nggak ada rencana nambah ya? belum. Belum. Oke, belum berarti masih koma ya. 1 masih bisa nambah. Baik, saya tadi sedikit ngelihat profilnya nih. Ahyar ini ternyata lama tinggal di luar Samarinda nih. Bisa diceritakan aja nih studinya sebelum balik ke sini udah kemana aja? SMA, gimana gitu? Saya di Samarinda itu sampai SD aja. Jadi brojol lahir di sini Lahir di sini. sampai SD. Maksudnya lulus SD? Lulus SD. Itu kira-kira umur berapa tahun ya? Ya, pokoknya segitulah ya. 12 tahun. SD, kemudian saya hijrah. Hijrah, oke. Meninggalkan tempat kediaman. Iya. Tapi tidak terlalu jauh sih ke Balikpapan. Ke Balikpapan untuk SMP-nya. SMP di sana, kemudian SMA-nya ke lebih jauh lagi Pulau. Kutai Lama. Lebih jauh lagi kemana? Kalau saya ini paling jauh sudah ke sana paling jauh. Nyebrang pulau sedikit. Di mana itu? Di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ya, SMA di sana. Kemudian perguruan Dan tingginya. sampai perguruan tinggi strata 1, strata 2 di sana. S1-nya di mana tuh kalau boleh tahu? Saya di IAIN Samarinda, Institut Agama Islam Negeri. Surakarta. Surakarta. Oh, S1 Surakarta. Oke. Atau Solo ya, Solo. Solo. Nama populernya kan Solo kan? Iya, Solo. S2-nya? S2-nya di Yogyakarta. UIN, Sunan Kalijaga. Yogyakarta. Oke. Pasca itu baru balik ke sini. Berarti balik ke sini sekitar tahun 2015. Saya sudah aktivitas sudah di sini di IAIN Samarinda. IAIN masih ya? Ya, dulu IAIN masih. Terus ya sampai sekarang 2015-16 lah ini di Samarinda sampai sekarang 2021. IAIN. Tapi saya dengar namanya sekarang UINSI, berarti ada alih status itu ya? Ya, Bisa diceritakan sedikit nggak sih proses alih status itu gimana? Nih mohon maaf nih sebelumnya. Mungkin sedikit aja apa yang ditahu karena alih status itu kan. Ya kan untuk info juga buat penonton. Kelembagaan kan. Jadi saya tidak mendalami dan bukan pemain utama dari alih status karena banyak kepanitiaan di sana terkait alih status IAIN ke UIN. Tapi yang jelas sejak tahun ini 2021 ini itu semua sudah pindah alih status. Sudah jadi namanya UINSI itu ya? UINSI itu ya. Jadi masyarakat Samarinda ini pada khususnya ya, Kalimantan Timur pada umumnya itu sekarang sudah tidak lagi mengenal namanya IAIN, tapi sudah menjadi UINSI. Baik. Ya, termasuk sosialisasi juga lah ya. Ya, makanya ini kan sekaligus juga gitu loh. Makanya yang nonton juga kan nggak cuma di planet bumi aja kan. Ini sampai Mars soalnya tayangannya. Oke. Nah, ngomong-ngomong masalah UINSI ini. Nah, ini kan
Mas Akhir ini kesini bukan tanpa alasan jadi penonton. Jadi di sini beliau ini menjadi apa namanya itu? Dosen pembimbing. Ya, bahasa kampusnya itu apa? DPL ya, DPL. DPL apa tuh Pembimbing DPL? Lapangan. Oh, kalau zaman saya dulu namanya supervisor kayak Yes. gitu. Sekarang lebih keren lah ya. Supervisor. Dosen pembimbing lapangan. Nah, di sini beliau ini menitipkan 7 orang ya, 7 orang mahasiswanya untuk melaksanakan praktek kerja lapangan di Bawaslu Kota Samarinda. Hari ini ditarik lagi, sudah diambil. Apa sih alasannya memilih Bawaslu? Ya, alasannya supaya mereka lulus aja, Pak. Sesimpel itu. Ini yang nonton. Undang-undang kalau sesuai undang-undang kan harus menempuh sekian banyak SKS kan? Iya, benar. Dan salah satu beberapa dari banyaknya SKS itu 144 Iya, atau 145 itu syarat S1 sarjana itu kan harus ada praktek. Nah, nilai praktek ini diambil dari beberapa hal, salah satunya, salah dua, salah tiganya PKL ini dan apa KKN nanti. Oh, setelah ini baru KKN. Ya, KKN. Kuliah, kerja, Nikah. Nyampe. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi Jadi biar lulus saja. sebenarnya pemilihan Bawaslu ini sebenarnya juga nggak penting-penting amat gitu. Itu alasan pragmatisnya lah. Seperti Kalau itu. alasan teoritisnya ya kita bahas. Nggak Iya, apa-apa. Betulin dulu tempat duduk. Oke, Serius. agak serius. serius. Kalau alasan teoritisnya panjang ya. Jadi kalau kita lihat, saya ngutip salah satu ilmuwan nih namanya Iya, iya. Hans Wisema. Hans Wisema itu punya teori namanya, bukan teori sih, dia penelitian, kemudian dia bukukan menjadi sebuah buku, dia ada The Third Generation University. Jadi perkembangan apa generasi-generasi universitas di dunia itu ada 3 fase kata dia. Oke. Nah, fase pertama kata dia itu kan kampus itu dulu ya satu keilmuan aja. Kampus ya, universitas yang dinamakan universitas itu kan satu keilmuan. Ilmunya ya seputar itu saja. Rata-rata dulu kampus seminari ya. Seminari itu kampus keagamaan. Dulu kan tradisi Kristen di sana. Ya, jadi rata-rata kampus-kampus tua dan besar itu berawal dari seminari. Tapi kemudian lambat laun kan ilmu pengetahuan kan tidak hanya agama kan, tapi berkembang. Ya, berkembang kemudian lahir generasi-generasi universitas kedua nih. Ya, jadi keilmuan itu bukan cuma satu. Banyak banget. Nah, muncul beberapa fakultas di kampus tersebut ya kan, 1, 2, 3 ada beberapa fakultas. Tapi fakultas itu tidak saling terkait satu sama lain. Jadi Bawaslu mungkin hanya di wilayah politik saja, tidak ada komunikasinya dengan keilmuan hukum, keilmuan pendidikan dan lain sebagainya, itu nggak ada. Nah, ini sekarang mulai nih universitas generasi ketiga seharusnya menurut si Hans Wisema itu tadi. Hans Wisema itu. Ya kan. Nah, terus kemana nyambungnya, karena Bawaslu salah satu partner lah, atau bisa dibilang ini user dari mahasiswa kita karena berkaitan dengan politik dan hukum. Sementara kampus kami, khususnya saya dan teman-teman yang PKL di sini kemarin kan, itu ada di Fakultas Syariah. Nah, yang mana sekarang secara gelar itu sudah sarjana hukum, jadi sama. Kalau dulu Fakultas Syariah itu sarjana hukum Islam. Nah, SHI. sekarang nggak ada Islamnya. Sekarang hilang jadi, Islamnya hilang, tapi tetap ada muatan-muatan Islam, tetapi ada ya sarjana hukum lah. Nah, ini dari semangat Universitas Generasi Ketiga ini, kita ingin kita ingin ikut andil dalam proses ini gitu loh. Jadi kalau dulu kebanyakan di Fakultas Syariah itu kan hanya di pengadilan. Iya, pasti kayak gitu yang saya tahu kemarin itu kan. Pengadilan dan lain sebagainya, tetapi ya KUA kayak gitu-gitulah. Tapi kan kita tidak menafikan kompleksitas yang ada kan. Makin kesini kan makin berkembang nih, makin udah kemana-mana gitu. Ya, keilmuan hukum juga orang-orang politik juga harus tahu, dan sebaliknya ya kan, keilmuan politik orang-orang hukum juga harus tahu. Begitulah kira-kira. Jadi itu teoritisnya. Kalau pragmatisnya yang tadi ya. Oke Bang. Kemudian ini nih, sebelum kita nanya ke lebih jauh lagi, ini kan anak-anak di sini sudah hampir 1 bulan ya. Apakah itu waktu yang cukup dari Mas Ahyar sendiri? 1 bulan.
1 bulan itu ya, 1 bulan itu kan 30 hari. Ada yang 31 hari, ada yang Ada 29 juga. Itulah bulan-bulan di Iya. Indonesia. Di dunia ya? Di semuanya. dunia. Nah, kalau ngelihat range waktu 1 bulan itu untuk belajar pengalaman ya, itu tentu kurang banget. Apa sih yang didapat 1 bulan? Orang kuliah aja 4 tahun kan nggak terasa kan? 4 tahun kadang-kadang Lulus nganggur. lulus. Iya. Lanjut 1 bulan tadi. Mengenang masa lalu jadi saya kan. Nah, ya 1 bulan itu kalau untuk praktik lapangan itu tentu kurang. Sangat kurang. Ya sangat kurang karena ya dalam waktu 1 bulan kita paling baru kenal. Coba tanya mahasiswa sudah kenal semua enggak sama staf? Mungkin ada yang Iya. belum kenal atau ada yang Banyak memang. ya kan? Atau sudah sebutkan kepanjangan dari Bawaslu ada mungkin. Nah, tapi untuk kita ambil di sini nggak mungkin kan kita kalau menuntut yang ideal ya kan? Yang ideal kita 3 bulan sampai sekian bulan lah, 1 semester paling tidak untuk pengenalan, karena kalau 1 bulan itu baru instruksi pertama dikasihkan sudah selesai ya kan, belum selesai sudah bubar tuh PKL-nya itu. Kalau zaman dulu itu kan PKL itu pasti 3 bulan 3 lah. bulan. Kadang sudah ditarik, mereka masih ngabdi, ada sebagiannya tuh sampai digaji kadang-kadang. Nah dulu sampai gitu jadi kan. pimpinan di situ. Jadi ya, kalau sekarang kan eranya beda barangkali kan. Jadi PKL tadi seperti yang kamu bilang cuma sebagai syarat melengkapi SKS. Mohon maaf Pak Rektor. Ya Pak Rektor. Mas Ahyar yang bilang. Saya hanya mengutip Mas Ahyar gitu. Oke, ngomong-ngomong sebulan ini ternyata nggak cukup gitu ya. Jadi kalau boleh dibilang mungkin habis ditarik ini teman-teman PKL barangkali masih bisa lah main-main ke sini untuk bisa ngebantu segala macam gitu. Secara formalnya mungkin 1 bulan itu ya. Karena terkait mungkin juga waktu semester ini di mana mereka harus mengambil PKL dan KKN sekaligus, dan ya kita tidak cuma PKL di sini, nanti mereka juga dalam PKL ini rangkaian gitu, Jadi ada yang mengabdi di beberapa instansi terkait. Setelah itu mereka harus peradilan semu nggak? Ya, peradilan semu. Nah, itu rentetan PKL. Kemudian KKN. Jadi itu kan waktunya kita harus padatkan. Sementara waktu pendidikan tinggi itu ya paling enggak 4 tahun. Ya, itu juga untuk mengejar akreditasi nanti biar kalau mahasiswa itu terlambat itu kan otomatis secara kualifikasi pendidikan tinggi semakin jelek kan. Mahasiswa kok sampai ada 6 tahun. Iya, dari lembaganya ya kan. Makin malu aja ini gitu. DO aja. Nah, gini ya. Ini kan kamu ini kan statusnya menjadi supervisor nih ceritanya nih. Nah, pasti ada cerita-cerita lah dari teman-teman mahasiswa di sini kan. Saya pengen tahu nih, apa sih kesan 1 bulan ini ke Bawaslu? Kesan pertama bagus, Bawaslu orangnya ramah. Oke, lanjut. Ada anunya kah? Ini harus dari hati loh, ini harus. Ini ada. Biasanya ada yang ditandatangani gitu, ada. Nggak ada. Nggak ada. Royalti gitu. Nggak ada. Sudah. Sudah, lanjut. Kesan. Kesannya ya pertama itu tadi, itu ini to be honest, ya, jujur. Honestly. Oke. Tadi pertama ramah, welcome. Dari komunikasi gimana? Komunikasi lancar aja terus, ya kan? Humoris. Ini contoh salah satu orang yang humoris, komunikatif, Bang Yoga. Ya, bagian dari pekerjaan sebenarnya kita ini kan di sini kan pelayanan. Bawaslu ini kan melayanin masyarakat dalam kejadian misalnya nanti. Beda lagi lah sesinya itu nanti kita bahas. Pelayanan. Yang dilayani? Yang dilayani masyarakat. Iya. Nggak memandang gender? Enggak dong. Tapi ada ada yang lebih diutamakan gitu kan. Iya. Umur yang lebih muda gitu. Karena itu maksudnya kalau dikasih pemahaman mereka lebih nyantol gitu, bukan yang masalah lain. Oh gitu. Iya. Umurnya harus lebih muda, bagus, produktif orang. Fisik nggak memandang fisik kan? Enggak aman semua. Karena orang itu ya paling yang dinilai yang paling berharga itu adalah dalam. Omong kosong banget. Betul. Gimana?
Luar itu enggak terlalu penting, dalamnya yang penting. Hatinya ya. Hati, Sama ginjal, isi, jantung. oke, saya kira Coba isi dijual. dompet. Sampean ngomongnya terlalu elit global banget ya. Saya ini segini aja sampean banyak gitu. Oke Mas Hayar, kita balik lagi nih ke teman-teman yang PKL UINSI nih. Kan ini kan bukan cuma di Bawaslu yang saya dengar ini ya PKL ini ya. Kalau di saya KPU. boleh tahu nih untuk teman-teman juga yang lagi nonton di mana aja? Kali ini Fakultas Syariah ya. Oh syariah doang. Ya, ini yang saya supervisiin karena ya mohon maaf Pak Rektor, saya di Fakultas Syariah aja karena kebetulan ya tugas saya di Fakultas Syariah dan supervisi anak-anak ini yang PKL di sini semuanya Fakultas Syariah. Jadi yang saya tahu di Fakultas Syariah itu ada beberapa instansi tujuan objek untuk anak-anak belajar. Bawaslu salah satunya provinsi maupun kota, KPU, pengadilan agama, ya kan, pengadilan semuanya wilayah MA lah ya, Mahkamah Agung itu ada. Sini mana Kemenkumham, 5. Kanwil, terus mana lagi Kementerian Agama, BPJPH, 6. apa itu Badan Penyelenggara Jamaah. Jaminan Produk Halal. Oh jaminan produk halal. Ya, BPJPH ada, kemudian di MUI ada, MUI 7. di KUA, KUA 8. berbagai KUA di Samarinda Oke, kan ya, tersebar lah ya. tersebar. KUA dan terakhir ada beberapa pos di kampus. Oh, di kampus. Kampus itu ada ya pusat studi ada beberapa mahasiswa yang melakukan PKL di sana. Jadi mahasiswa UINSI sekarang sudah tidak lagi lah bicara inklusif gitu kecil. Sekarang luas lah sebarannya ya, dan juga teman-teman dari mahasiswa juga kalau saya dengarnya juga bisa milih apa nggak bisa apa ditentukan dari kampus. Sementara ini ditentukan ya. Teman-teman ini dibagi sih kelompoknya. Berarti ditentukan kan? Kecuali yang punya alasan-alasan syar'i, Oh, alasan-alasan iya. khusus Iya. yang ya mungkin dari awal sampai akhirnya dia bekerja di salah satu pusat studi kampus misalnya kan. Oh itu, Ya, jadi begitu ada alasan yang memang rasional itu bisa yang bersangkutan itu bertugas di situ PKL-nya. Saya juga mengajukan permohonan resmi ke dekan Fakultas Syariah. Seperti itu. Untuk teman-teman yang tersebar ini, apakah semuanya itu bareng masuk dan keluarnya atau berbeda-beda? Masuk dan keluarnya beda. Beda. Masuknya tanggal sekian, keluarnya tanggal sekian. Kalau sama-sama Rasional sekali Bapak ini. Pantas sampai jadi dosen ya. itu perjalanan hidup aja. Iya, perjalanan hidup aja. Saya tanya dulu lagi Iya. nih. Apa ada tambahan? Kalau semuanya masuk rata-rata sama, masuknya tanggal 27. Jadi jadwal PKL itu sama. 27, Oke, jadwal PKL itu ditentukan oleh kampus ya. 27 September sampai hari ini 27 Serentak Oktober ya. berarti hari ini serentak ya. Hari ini serentak mereka apa bahasanya itu menarik diri atau izin atau apa? Hah? Berpisah atau apa Apa bahasanya? ya? Hari ini Eh, penarikan mahasiswa. penarikan mahasiswa. Karena pernah itu ada pengalaman bahasanya penjemputan, Ya. tapi ada orang yang komen penjemputan itu untuk mayat katanya. Seram kan? Jadi lebih ke penjemputan mahasiswa nggak cocok katanya. Terus nomenklatur yang ada di Enggak yang komen ini lo apa sih? Nggak penting banget gitu deh. Enggak, ini ini bahasa peraturan. Iya, oh gitu. Ada, saya nggak usah nyebutkan namanya, tapi ada penjemputan tuh katanya untuk mayat. Bahasa Oke. peraturan di Ya peraturan namanya di panjang. kampus tuh orangnya heterogen ya kan, jadi ya udah kita terima aja. Iya, gitu. jadi ya penarikan lah. Penarikan. Ya mungkin kita samakan dengan penarikan pasukan TNI di batas di kawasan perbatasan. Walaupun sudah kembali, tapi masih ada komunikasi dan koordinasi seperti itu kan. Kan nggak mungkin juga mereka nih setelah ditarik ini langsung selesai laporannya kan nggak mungkin. Iya, paling Pasti ada besok juga mereka ini datang lagi ke sini. Iya, paling enggak minta nilai lah. Iya, biasanya kayak gitu mereka. Jadi di situ saya akan mulai. Jadi Anda jangan mempersulit. Siap. Nah, ini kan sudah Ya. selesai PKL-nya nih. Selesai, alhamdulillah. Menurut kamu nih Yar, apa proyeksi ke depan antara kerjasama? Apakah sudah sampai sini aja gitu? Apakah nanti ada lagi gitu antara UINSI dengan Bawaslu Kota Samarinda? Ya, kalau secara kelembagaan ya tentu kami berharap ke depannya proyeksi ini tidak sampai di sebatas PKL saja, karena PKL ini kan apa sih? Sebulan aja kan? Iya. Sebulan. Tapi ke depannya ya selain PKL kita perlu ada kerjasama yang lain, khususnya di bidang-bidang yang menjadi tupoksinya Bawaslu kan, secara lembaga. Ya, pengawasan lah paling tidak
anak-anak tuh ketika ada musim tahapan sudah berlangsung ya kan, tahapan pemilu sudah berlangsung, anak-anak tuh ada yang diterjun ke sini. Ya, Dilibatkan. Ya, dilibatkan ke sini. Gitu. Kalau terjun dari atas ya. Ya makanya. Salah lagi, aduh. Nanti kayak yang masalah tadi penjemputan sama Iya, Iya. ya dilibatkan di tahapan-tahapan pemilu itu. Jadi anak-anak secara teoritis sudah ada di kampus kan, kemudian praktek lapangan dan aplikatifnya langsung ke sini gitu loh. Iya. Jadi tentara Tuh, Pak Rektor. Bawaslu. Tuh Pak Kan Rektor. lumayan. Mas Ahyar nanti yang menjadi PIC-nya untuk masalah itu. Gampang bisa diatur. Ya. Ya, Kemudian itu apalagi? Apalagi ya mungkin itu aja ya, kedepannya kita tidak berhenti di sini dan harapan kami juga Bawaslu tidak menolak nanti. Loh, kalau Bawaslu kita- tidak maksudnya menghentikan PKL saja. Bawaslu selalu welcome dengan seluruh Siap. aspirasi publik Tuh. semuanya, baik kelembagaan maupun secara personal. Jadi Silakan. terima siapapun di sini ya dari kampus kita ya. Iya, siap. Siap tuh, Pak Rektor, Pak Dekan, mahasiswa kita diterima. Oke, ya mungkin diawali dari bentuk MOU ya. Jelas. Kesepakatan nanti mungkin ya sebelum pelibatan mahasiswa dalam instansi Bawaslu ini ya ada MOU, baru kemudian langsung. Mungkin kalau saya pribadi nih ya, mudah-mudahan diterima sama lembaga ya kan, MOU. Kemudian kerja-kerja kita nih nanti kan di kelembagaan pasti ada pelibatan mahasiswa untuk itulah ke lapangan-lapangan desa-desa gitu. Kalau kita sendiri di Bawaslu kan pasti kekurangan personil gitu. Kita mengharapkan lah ada kerjasama hal-hal yang seperti ini. Ya. Mungkin bukan cuma UINSI aja nantinya gitu kan, ada juga kampus-kampus atau lembaga lain yang kita bareng-bareng seperti ya, itu. mungkin ya itu aja sih. Jadi jangan sampai berhenti di PKL saja, tapi ada kegiatan-kegiatan lainnya yang sifatnya betul-betul partisipatif gitu lah. Ya, oke, mungkin selanjutnya nih karena sudah sebulan ya, sudah sebulan di sini kami di Fakultas Syariah khususnya anak-anak yang PKL di sini ingin memberikan sedikit kenang-kenangan lah, cenderamata. Beras, gula. Bansos lah. Apa nih kenang-kenangannya? Ya tidak seberapa sih kalau dari segi barang ya. Iya. Oh, sudah disiapin. Oh sudah. Sudah disiapin. Ketahuan dong. Iya. Makasih. Ini sambil berdiri atau sambil duduk? Duduk aja. Duduk aja ya. Iya. Saya agak mager Jadi kalau ini berdiri. buat menu-menuhin lemari. Iya. Tapi jangan dilihat dari harga nilainya ini seberapa. Ini mungkin tidak sampai 1 juta. Apa sih ini? Saya boleh baca nggak? Sertifikat penghargaan diberikan. Kayak lomba gitu. Bawaslu Kota Samarinda atas kerjasama dan terlaksananya Kegiatan. PKL mahasiswa S1 UINSI tahun 2001-2002. Terima kasih. Saya mewakili Bawaslu Kota Samarinda mengucapkan banyak terima kasih kepada UINSI Kota Samarinda. Ini yang kecil nih apa nih? Ini Saya yang berdirikan aja kecil deh, pelakat lah. Oh, plakat. Kok nggak mau berdiri nih? Aduh ini kayaknya dia Harus dipegangin kayak gini deh. Nggak apa deh, saya pegangin aja. Nah, ada yang penyakit nggak bisa berdiri itu apa namanya? Mungkin kena polio. polio. Lain Ini yang apanya satunya. nih? Nah, ini juga saya dapat kenang-kenangan dari UINSI juga. Mudah-mudahan tadi seperti dibilang kerjasama kita tidak hanya sampai PKL, tapi sampai ke yang lain-lainnya juga lah. Ya, kita betul. saling terlibat seperti itu. Baik, saya mewakili BTS Bawaslu Kota Samarinda mengucapkan banyak terima kasih atas atensi dari Mas Ahyar. Mudah-mudahan kita tetap berkesinambungan ya, bukan cuma di sini tapi di luar juga kita ngopi-ngopi bareng. Ya, podcast juga saya diundang rutin nggak? Sudah ini sekali ini aja. Udah rutin. Enggak. Terus kerjaan saya ngapain? Ini udah ngapain kontraktor. Nah, baik, terima kasih Mas Ahyar. makasih semuanya. Sampai jumpa di BTS selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.